Nih, Oke ya Pak. kelihatan? Ya, Oke, sekarang kita akan mencoba mengilustrasikan bagaimana PKB online itu diisi. Sampai kemudian Bapak Ibu mendapatkan rekomendasi untuk perpanjangan STR sampai kemudian mengajukan STR nih. Ya, ini yang bawah ini adalah usulan re-registrasi STR online ke KTKI melalui aplikasi STR online versi 2.0. Nah, kita mulai dari sini dulu. Yang ini adalah atas ini usulan untuk mendapatkan surat rekomendasi perpanjangan STR atau PKB online. Jadi anggota mulai masuk dari sini, kunjungi ke website PPNI. Berapa menit lagi Pak Jajat? 10 menit lagi Pak. Oke. Setelah masuk ke website ini, di sana ada menu membership, lalu masukkan user dan password Anda, klik PKB, ada nama sub menunya PKB. Lalu ada petunjuk teknis di situ, silakan dibaca. Kemudian klik permohonan melakukan PKB, lalu klik tombol tambah, isi formulir melakukan PKB, lalu simpan, kemudian klik borang pengisian. Setelah itu klik input, isi format, upload dokumen misalnya sertifikat, surat tugas dan lain-lain termasuk sertifikat Zuminar ini ya. Lalu klik simpan. Masukkan semua karena tidak dibatasi. Tidak ada juga proporsi masing-masing domain itu, baik itu kegiatan ilmiah, praktek profesional, kemudian praktek profesional ya wajib ya, yang lainnya itu tidak dibatasi dalam jumlah maksudnya. Ya. Jadi sebaiknya yang Anda miliki untuk satu periode kepengurusan STR itu atau berlakunya STR itu ya dimasukkan aja sebanyak-banyaknya. Ya nanti akan diperiksa oleh verifikator ya, belum tentu kan diterima. Jadi setelah semua dimasukkan, lalu apa yang dilakukan oleh anggota? Silakan tunggu, karena nanti akan diverifikasi. Silakan juga amati, ada pesan nanti masuk ke dalam akun atau apa itu ke dalam menu Anda ya masing-masing. Nanti akan di sana ada pesan dari verifikator DPD. Nah setelah itu barulah kemudian verifikator DPD akan melakukan pekerjaannya, memeriksa. Jadi kalau anggota sudah merasa tahun ini saya ingin di evaluasi, silakan diajukan itu. Nanti akan dibaca oleh verifikator DPD, dia akan masuk sebagai verifikator ya ke menu membership juga, gunakan username dan passwordnya. Lalu ada menu di sana, submenu verifikator DPD. Diklik petunjuk teknisnya, ini adalah untuk verifikator. Lalu klik verifikasi kegiatan PKB, klik nama anggota, klik view, klik detail, lalu diklik dokumen bukti untuk dilihat, kemudian diperiksa. Nanti ada pilihan-pilihan, kalau itu sertifikatnya benar adanya, bukan bodong ya, itu maka diterima ya, di accepted ya. Kalau ditolak ya tulis pesan kenapa ditolak, apa yang dilakukan oleh anggota, nanti akan dibaca oleh anggota pesan itu dan diperbaiki ya. Setelah itu baru ada verifikator DPW di sini. Nah ini verifikator DPW memverifikasi dengan cara masuk juga melalui menu membership, baru username, password. Verifikator DPW ada submenunya di situ, dibaca petunjuk teknisnya, kemudian diperiksa PKB anggota, namanya, klik view detail, klik dokumen bukti ya. Kemudian pada kolom keterangan nanti akan ada accepted, rejected dan sebagainya. Lalu lihat catatan komisi etik, ada nggak catatan-catatan yang mungkin jadi perhatian. Lalu jangan lupa evaluasi PKB ini. Kalau sudah memenuhi syarat, keluarkan surat rekomendasinya. Disinilah yang diperlukan untuk melakukan perpanjangan
STR, ya, gitu. Nah, surat rekomendasi itu, Bapak Ibu sekalian, tidak usah di-download pun tidak apa-apa karena integrasi antara STR dengan aplikasi ini sudah dilakukan. Jadi kalau sudah keluar surat rekomendasinya dan pastikan anggota bahwa surat rekomendasinya sudah dikeluarkan di dalam sistem. Anda bisa lihat di sana. Ya, kalau sudah ada barulah mengunjungi portal atau websitenya KTKI. Mulai dari sini ya, anggota harus memastikan bahwa surat rekomendasi perpanjangan sudah dikeluarkan oleh verifikator DPW melalui sistem, bukan manual. Ya. Selanjutnya, pengusul pemohon mengakses aplikasi SR Online versi 2.0. Kemana itu alamatnya ini? Alamatnya nih, https://ktki.kemkes.go.id. Registrasi, kalau belum punya akun ya klik belum punya akun dan seterusnya. Masukkan data-data sesuai dengan ketentuan yang ada di KTKI. Lalu kalau sudah dimasukkan akan divalidasi keabsahan data pengusul atau anggota PPNI oleh data pengusul Anda ya, oleh validator. Validator itu adalah wakil PPNI di KTKI. Kemudian pengusul harus memeriksa rutin email pribadinya karena komunikasi dilakukan lewat email, atau ngecek perkembangannya di dalam sistem KTKI itu. Lalu pengusul juga harus merespon dengan benar sesuai saran catatan validator. Kalau 3 kali tidak diperhatikan tuh biasanya oleh validator, pengusul akan dimasukkan ke dalam tunda, ke dalam kelompok ditunda. Artinya Anda tidak dikerjakan, ditunda di situ karena udah 3 kali tidak benar responnya. Oleh karena itu, kemudian ya, jika usulan permohonan sudah disetujui, melakukan pembayaran sesuai kode billing, lalu menunggu memantau penyelesaian STR oleh MTKI KTKI sampai semua langkah diselesaikan oleh KTKI. Selanjutnya STR akan dikirim ke kantor pos terdekat dengan anggota. Ambil di kantor pos, finish di sini. Udah usulannya selesai sampai di situ. Terima kasih Pak Jajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.